Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Siswa, NIM 171031015. Saya dari kelas PGME. Tugas saya ini yakni membuat evaluasi sebagai tugas dan akhir semester mata kuliah pendidikan anak pertumbuhan Langsung saja mengenai tema edukasi yang saya videokan, yakni mengenai gangguan fisik meliputi tunanetra, tunarungu, tunadaksa, cerebral palsy, dan tunaganda. Sebelum saya bahas satu persatu, saya akan mengulas kembali mengenai anak berkebutuhan khusus. Apa sih yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus itu? Nah, saya akan ulas lagi ya mengenai, yakni anak berkebutuhan khusus adalah anak yang berkarakteristik khusus atau memiliki ciri-ciri khusus tersendiri yang berbeda dengan anak-anak lainnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mentalnya, baik emosionalnya ataupun fisiknya. Selanjutnya, yang termasuk dalam anak berkebutuhan khusus antara lain tunanetra, tunarungu, tunadaksa, cerebral palsy, dan gangguan kesehatan, dan satu lagi tunaganda. Oke, yang pertama mengenai tunanetra, individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu buta total, blind, dan low vision. Makna dari tunanetra sebagai individu yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam indera penglihatan, maka proses pembelajaran menekankan pada alat indera lain, yaitu indera peraba dan indera pendengar. Oleh karena itu, prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan pengajaran pada individu yang memiliki atau yang sedang mengalami tunanetra adalah media yang digunakan harus bersifat faktual dan bersuara. Baik, yang kedua mengenai tunarungu. Apa sih yang dimaksud dengan tunarungu itu? Yakni anak yang memiliki hambatan dalam pendengarannya, jadi sulit ya untuk mendengar. Tunarungu diklasifikasikan berdasarkan tingkat gangguan pendengaran, yakni gangguan pendengaran sangat ringan itu kira-kira 27-40 dB. Lanjutnya, gangguan pendengaran sedang itu terdeteksi 41-55 dB. Gangguan pendengaran berat antara 71-90 dB. Terus yang terakhir, gangguan pendengaran ekstrem atau tuli di atas 91 dB. Hambatan pendengaran dalam individu tunarungu berakibat terjadinya hambatan dalam berbicara. Cara berkomunikasi dengan anak tunarungu menggunakan bahasa isyarat melalui abjad jari yang dipatenkan secara internasional. Saat ini di beberapa SLB bagian B tengah mengembangkan komunikasi total, yaitu cara berkomunikasi dengan melibatkan bahwa
verbal, bahasa isyarat, dan bahasa tubuh individu tunarungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari sesuatu yang abstrak. Yang ketiga, tunadaksa. Pada dasarnya, kelainan pada peserta didik tunadaksa dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system dan kelainan pada sistem otot dan rangkaian musculoskeletal system. Peserta didik tunadaksa mayoritasnya memiliki kecacatan fisik sehingga mengalami gangguan pada koordinasi gerak, persepsi, dan kognisi. Di samping adanya kerusakan saraf tertentu, dengan demikian dalam memberikan layanan di sekolah memerlukan modifikasi dan adaptasi. Yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori umum, yakni kerusakan saraf, kerusakan tulang, dan lainnya. Selanjutnya, cerebral palsy merupakan kelainan yang diakibatkan adanya kesulitan gerak berasal dari fungsi otak. Ada juga kelainan gerak atau palsy yang diakibatkan oleh kerusakan otot karena adanya disfungsi otak. Maka peserta didik penyandang cerebral palsy mempunyai kelainan dalam bahasa, bicara, menulis, emosi, belajar, bahkan gangguan psikologis. Yang terakhir mengenai tunaganda. Apa yang dimaksud dengan tunaganda itu? Nah, tunaganda merupakan anak yang memiliki kombinasi kelainan, baik dua jenis kelainan atau lebih, yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga dia tidak hanya dapat diatasi dengan suatu program pendidikan khusus saja untuk satu kelainan saja, melainkan harus didekati dengan berbagai variasi program pendidikan sesuai kelainan yang dimiliki. Macam-macam tunaganda antara lain, yang pertama tunanetra dengan tunawicara, yang kedua tunanetra dengan tunarungu, yang ketiga tunanetra dengan tunadaksa, yang keempat tunanetra dengan tunalaras. Anak tunaganda disebabkan oleh faktor variatif yang terjadi pada saat sebelum kelainan, saat kelahiran, dan atau setelah kelahiran. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mulia, cantik, cerdas, dan takwa.